Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan setup kebutuhan Visual Studio Code atau text editor ya. Jadi di sini masih polos atau belum diapa-apain sama sekali. Untuk itu saya akan install beberapa ekstensi yang akan saya gunakan ya. Jadi mungkin supaya kelihatan prakteknya, di sini saya akan install sebuah project Laravel ya. Jadi di sini saya akan install sebuah project Laravel di dalam foldernya itu di cd sum ya. Jadi sum htdoc saya taruh di htdoc saja ya. Jadi di sini kita install. Oke, di sini saya akan install Composer Create Project Laravel/Laravel prefer distribution, kemudian namanya di sini saya beri nama Laravel aja ya. Jadi di sini kita bisa kasih nama Laravel dan di sini Composer akan download projectnya. Jadi sebelum kita bikin atau install ekstensi yang kita butuhkan, alangkah enaknya kalau kita punya projectnya dulu ya. Jadi kita bisa praktekin dengan projectnya. Entah nanti buat autocomplete atau formatting dan lain-lainnya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Harusnya ini nggak lama ya. Oke, sudah selesai. Kita cd masuk ke Laravel. Oke, clear. Dan di sini saya buka dengan Visual Studio Code. Oke, yang lama saya tutup ya, dan di sini saya lebarkan. Oke, sekarang kita punya tampilan Visual Studio Code yang seperti ini. Mungkin yang pertama kita akan ubah color theme-nya ya, color scheme. Oke, color theme di sini. Color theme. Oke, di sini ada beberapa pilihan, cuman saya akan install satu tema yang ya saya suka ya. Salah satunya adalah kita masuk ke Ctrl Shift X ya, di mana kita bisa masuk ke extension, kita cari Monokai Pro. Oke, ini Monokai Pro yang perlu kita install, dan di sini kita install dulu, lalu kita set ya untuk di sini untuk si temanya. Kemudian ada juga yang namanya bukan color ya, icon. Oke, di sini Monokai activate icons ya. Oke, jadi supaya nanti pakai ikonnya si Monokai. Oke, ikonnya kita ubah di sini preference file icons theme ya. Oke, jadi di sini Monokai Pro. Oke, sesuai yang ada ya. Jadi kita gunakan punyanya Monokai Pro aja lah ya. Oke, kita punya seperti ini. Lalu kita perlu apa lagi nih? Nah, karena di sini kan pakai Laravel nih ya. Jadi mungkin kita yang paling wajib adalah si PHP Interlevance ya. Cuman di sini fontnya saya gedein dulu. Mungkin 18. Jadi di sini kita bisa lihat agak gedean. Mungkin 20 lah ya. Oke, kemudian kita bisa lihat, oke, ini udah lumayan, cuman kayaknya ini kurang nafas ya, jadi sesek banget nih teksnya. Jadi kalau saya biasanya saya kasih line height ya, jadi line height terminal dan seterusnya. Bentar, kita coba cari line height. Oke, mana tuh ya, kok nggak ada. Oke, markdown preview editor line height ini mungkin kita coba 50 di sini ya. Oke, ini agak bernafas lah, ada nafasnya ya untuk si fontnya ini. Nah, untuk fontnya sendiri di sini kita gunakan default aja dulu ya. Jadi kalau kawan-kawan mau kasih font yang sesuai selera, boleh tinggal panggil aja di sini ya. Oke.
Oke, kemudian di sini kita sudah bikin ini itu. Oke, tadi kita mau install PHP Intelligence ya, PHP Intelligence. PHP Intelligence, dan di sini kita install dulu. Oke, kita sudah berhasil install, dan di sini kita bisa klik ya untuk masuk ke file-filenya. Jadi kita udah bisa otomatis dibawa pergi ke file-file yang kita inginkan. Oke. Lalu apalagi yang perlu kita gunakan adalah mungkin apa ya? Oke, mungkin di sini Laravel ada beberapa package ya yang kita gunakan nantinya. Laravel Blade Snippet. Oke, jadi ini supaya kita lebih mudah untuk bikin Blade Snippetnya ya. Jadi sekarang saya buka dulu di resource views welcome.blade.php. Jadi kalau kita mau pakai si Blade Snippet tadi, kita gunakan ini ya. Oke, nggak mau ya ternyata. Oke, saya coba cek dulu di settings. Font size, bukan di setting. Tadi mana ya? Blade Snippet. Oke, di extension ya. Laravel Blade Snippet itu pakai apa nih ya? Always ya, ini kita tambahkan ini Blade format enable true. Oke. Oh, ini masih yang pakai si B extensi itu ya. Jadi untuk autocomplete-nya seperti ini, B extends gitu ya. Oke. Boleh kalau mau pakai yang ini, cuman saya kayaknya kurang nyaman dengan yang ini ya. Jadi saya nggak pakai yang ini, tapi yang mana ya, Blade. Oke, Laravel Blade ini kalau nggak salah ya. Kita coba cek. Oke, syntax highlightingnya ini ya. Blade spacer ini saya gunakan juga biasanya untuk ngasih spasi aja ya. Jadi otomatis kasih spasi dan penutup seperti ini. Oke, Laravel Blade ini ya, snippet dan syntax highlightingnya. Oke, ini yang lebih enak. Kemudian jangan lupa tambahkan ini di settingnya ya. Kita install dan kita coba untuk bikin ya. Kita bikin satu fungsi misalnya add if. Oke, sekarang udah muncul ya seperti ini, add if seperti ini. Lalu pada setting tadi yang disarankan, kita bisa masuk dari Ctrl Shift P, setting JSON ya. Jadi di sini open setting JSON. Nah, di sini kita bisa tambahin nih. Kita paste. Oops, nggak mau ya. Oke, nggak mau. Kita copy dulu ini. Oke, bukan ini, nggak bisa di custom sepertinya. Setting JSON. Oke. Oke, ini defaultnya. Oke, bener yang tadi harusnya ya. Tapi kenapa nggak mau di paste di sini? Hemat include language ya. Nah, di sini ada blade .2 HTML seperti ini, kita simpan. Jadi supaya emot itu tetap jalan di file blade ya. Jadi misal di sini tadi saya buat bintang 3. Nah, ini tetap jalan emotnya ya. Oke, jadi itu untuk blade dan emotnya. Lalu ada apa lagi? Oke, go to view ini juga lumayan membantu kalau kita mau pergi ke view ya. Jadi di sini go to view extension. Oke, theme xx dan lain-lain ini bisa kita konfigurasi. Jadi ini kita install ya.
Jadi contohnya itu di sini mungkin di road web ini ya. Nah, return view welcome, dan di sini kalau kita klik dia akan masuk ke sini ya, ke mana? Apa sih namanya? Ke view-nya. Oke, kemudian kita cari lagi extensionnya ini ya. Laravel Artisan ini penting, penting nggak penting sih sebenarnya, karena saya masih suka di dengan command line ya. Jadi di sini kalau kita mau buat artisan controller misalnya, nah make controller, kemudian nama controllernya apa? User controller. Oke. Basic ya, kalau basic seperti ini, maka dia muncul seperti ini basic. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan ya. Jadi sudah semuanya. Oke, sepertinya ini ya yang sering ditanyakan juga kita. Oke, mungkin kita buat di sini gitu ya, sampai ke kanan terus. Kita coba. Nah, dia ini nggak di-warp jadi kayak ke kanan ya, jadi dia menyusahkan ya. Jadi kita harus nge-scroll ke kanan gini. Nah, ini kita harus gunakan seperti ini, scroll horizontal gitu ya. Oke, bagaimana mengatasinya? Kita bisa masuk ke setting atau command, koma atau control koma ya. Oke, kita bisa masuk dan kita cari wrap. Oke, di sini ya wrapnya itu on. Kita coba cek. Oke, wrapnya otomatis on seperti ini ya. Seperti itu aja cukup. Oke, sudah untuk wrapnya aman sekarang. Lalu apa lagi untuk extension yang kita butuhin? Laravel snippet. Oke, mungkin ini kita juga butuhkan ya. Untuk memudahkan aja kalau mau nulis ya. Oke, Laravel Blade Formatter ini untuk ngeformat Blade ya. Oke, udah cakep sih. Jadi mungkin kita tinggal dulu. Kayaknya ada formatternya juga dari si Laravel Blade tadi ya. Laravel GoTo komponen. Nah, ini ada GoTo komponen. Jadi kalau kita bikin komponen seperti ini, itu ada, atau Blade komponen ya, kita tambahin. Ini juga baru, saya juga baru tahu. Laravel helper, mungkin kita juga butuh ini ya. Pet helper, oke. Banyak sekali sih untuk Laravel ini ya. Laravel docs, kalau mau mengakses dokumentasi Laravel dengan cepat ya. Laravel docs version 6. Nah, dia akan otomatis masuk ke halaman dokumentasinya Laravel ya. Laravel Intelligence ini kayaknya butuh ya. Kayaknya iya deh. Oke, sepertinya ini oke. Kita butuh juga generate IDE helper seperti itu ya. Laravel GoTo ini belum tahu juga. Kayaknya baru-baru juga sih ini. Laravel Teams, GoTo View. Oke, banyak sekali ya. Jadi ini untuk Laravel silakan digunakan sendiri-sendiri. Oke, jadi ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Jadi di sini ada advanced new file. Jadi kalau kita mau bikin file baru dengan enak, bisa gunakan advanced new file ya. Jadi misal kita install ini, kemudian kita buat satu file baru, advanced new file ya. Nah, advanced new file, control alternative N gitu ya. Nah, kita bisa pilih path-nya atau folder mana yang mau kita bikinin file baru tadi. Oke, kemudian ada lagi di bagian sini di sidebar ya. Kalau ini kan menunya dikit banget nih ya.
Oke, kalau kita tambahkan satu ekstensi di sini, kita hapus, namanya adalah ekstensinya adalah file utils ya. Oke, kita install. Oke, kita coba klik kanan sekarang. Oke, nambah nggak sih ya? Ada nambahnya kayaknya. Cuman di file utils itu sendiri bisa kayak delete file gitu ya. Jadi file utils delete. Jadi kalau kita mau delete file yang sedang kita kerjakan, misalnya di web.php ini, kita bisa gunakan delete ya. Jadi di sini file utils delete ini. Jadi dia akan menghapus file yang sedang aktif. Oke, itu kayak beberapa ekstensi yang bisa saya rekomendasikan untuk PHP dan Laravel ya. Oke, sorry, ada juga yang nulis tes, itu ada Better PHP Unit. Oke, ini penting ya, Better PHP Unit untuk nge-run testingnya. Lalu apa lagi nih ya? Kayaknya udah kayak gitu aja sih ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi di project ya. Oke, saya akan install sebuah library namanya Composer require Laravel Breeze ya. Jadi kita buat seperti ini, main dev. Oke, mungkin agak terlalu kecil ya untuk fontnya si terminal ini. Oke, font size, kita cari font size. SCM font size Markdown integrated terminal, kita buat 18 misalnya. Oke, kita sudah selesai kayaknya untuk installnya tadi. Nah, ini sekarang lebih gede ya untuk tulisannya. Dan sekarang kita jalankan PHP Artisan. Oke. Breeze install Vue ya, kita install Vue.js-nya. Jadi di sini kita akan buat dengan inersia ya, karena untuk Breeze dia akan pakai inersia, dan di sini hanya untuk mendemokan plugin atau ekstensi apa aja sih yang dibutuhkan untuk Vue.js gitu ya. Oke, kita coba npm install. Oke. Sekarang kita coba juga ya sambil nyoba-nyoba. Di sini saya akan buat ini formatnya seperti ini. Oke. The content of file is newer. Oke, nggak mau nih override. Oke, kenapa ada merah nih ya? Syntax error, identify root. Aman ya. Nah, sekarang saya bikin kaca untuk stylingnya supaya kita bisa nyoba fitur format code-nya yang ada di PHP Intelligence tadi ya, format dokumen. Oke, dia akan terformat sesuai PSR harusnya ya. Jadi kalau dengan PHP Intelligence dia akan mengikuti PSR 12 atau Extended Coding Style ya. Oke, harusnya itu di setting JSON ini juga bisa diedit ya. Oke, Monokai Pro Icon. Oke, jadi di sini activity bar saya disable, kemudian workbench visible-nya saya hilangkan juga. Oke, termasuk untuk minimap ya, akan saya hilangkan minimapnya. Jadi kita nggak butuh minimap. Oke, kemudian font-font di sini mungkin akan kita sesuaikan nanti ya. Oke, selesai dan kita jalankan npm run dev. Oke. Kalau sudah, di sini ada yang namanya, oke, ada error ya. Oke, biarin lah. Oke, kemudian di resource, mana resource-nya nih? Resource JS pages ini ya. Nah, di sini ada file view. Nah, di sini do you want to install recommended extension for dashboard.view? Di sini dia otomatis disarankan dengan Volar, karena dari Vue.js-nya pun emang disarankan pakai Volar ya, atau dari FNU waktu itu di tweetnya
suruh pakai Volar ini. Oke. Lalu di sini Volar itu ada extension lainnya, ada pluginnya untuk TypeScript, kita install aja. Nah, Vue Volar extension pack ini ada prettier atau rename tag, ini perlu kita install gitu ya. Oke, kemudian Vue ini Volar JavaScript, Pet Intelligence ini juga perlu ya. Ini penting juga. Kemudian ada auto import, SAS dan lainnya. Mungkin saya akan install satu paket ini ya. Oke, jadi kita tunggu instalasinya sampai selesai untuk banyak hal ini ya. Oke, sekarang mungkin di sini kita bisa coba untuk main-main ya. Jadi welcome misalnya di sini. Welcome. Nah, maka dia otomatis juga akan diimport ke atas ini ya. Oke, ini udah mantap sih. Oke, welcome-nya kita hapus juga. Oke, aman. Lalu untuk formatting gimana tuh? Nah, untuk formatting kita coba simpan, kemudian kita format dokumen. Nah, configure default formatter nih. Jadi there are multiple formatters for view.file atau view files. Nah, configure. Jadi kita mau pakai yang mana tuh? Pakai prettier atau view language feature-nya Volar ini. Nah, ini kita pakai Volar kayak gini ya. Dia akan buat seperti itu tadi. Format dokumen. Oke. Kita format lagi. Nah, betul ya. Jadi dia akan benerin si formattingnya. Oke, sebenarnya saya juga nggak suka ini ya, kayak apa ini ya, ruler atau guide ya, indent guide. Kita bisa masuk ke sini, kita cari yang namanya indent guide. Oke, indent guide false ya, kita coba false. Oke, indent guide-nya hilang sekarang. Udah lebih cakep lah ya. Oke, indent guide-nya udah hilang. Oke, indent guide-nya sudah. Settings on hover render indent guides. Oke. Sekarang nggak di render ya indent guides-nya. Oke, jadi lebih clean aja untuk tampilannya ya. Cuman kalau mau ngaktifin indent guides itu ya terserah, nggak ada masalah juga. Oke, kita simpan dulu. Oke, sudah ada semua nih kayaknya extensionnya. Kita cek lagi ya. Oke. Mungkin ini aja sih yang sering saya gunakan ya. Laravel, Better PHP Unit, PHP Intelligence ini sudah ya. Oke, kayaknya udah cukup sih. Jadi ini kalau kita mau apa namanya nih, develop aplikasi front full stack dengan Laravel dan Vue.js ya. Jadi itu tadi beberapa ekstensi yang perlu diinstal atau disiapkan. Nah, sekarang kita coba lagi apa lagi ya? Kita sudah pakai ini, pakai itu. Mungkin sudah sih ya. Jadi kayaknya belum ada yang perlu kita bahas lagi. Oke, jadi setting JSON-nya ini bisa kita gunain sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau nambahin di sini view misalnya supaya dia tetap bisa jalan si emotnya, kita lakukan seperti ini, view HTML gitu ya. Oke, kayaknya sudah cukup untuk persiapan atau menyiapkan text editornya ya. Jadi mungkin kalau ada font-font yang mau diganti itu ya silakan ya. Oke, kalau rekomendasi font sih di kawancoding.id juga pernah bikin ya, kawancoding.id. Kemudian kita cari artikel tentang font. Oke, koneksinya agak amburadul nih kayaknya ya. Oke, nggak mau jalan koneksinya nih. Oke, kita cari font ya. Jadi dengan kata kunci font. Oke, font terbaik untuk coding 2020 belum update ya. Jadi di sini saya suka pakai Viracode, JetBrains Mono, ada IBM Plex Mono, Cascadia Code ini juga bagus ya. Jadi kalau di zoom ya inilah Cascadia Code.
cakep. Oke, ini apa nih? Oh, source code pro ini. Ini ada IBM Plex Mono juga bagus. Oke. JetBrains Mono juga oke sih ya. Kita coba install JetBrains Mono. Oke, ini free 100% ya. Oke, kita download fontnya. Ini license-nya, kalau nggak percaya kita coba. Nah, bisa digunakan free atau untuk free of charge, untuk komersial ataupun non komersial ya. You do not to need give credit card to JetBrains gitu. Jadi ya bebas kita pakai. Jadi ini yang aman-aman aja ya. Oke, karena downloadnya sudah selesai, kita coba install fontnya. Oke, JetBrains Mono kita ekstrak ya, harusnya di sini ekstrak all. Oke, kita ekstrak. Nah, ada fontnya ini. Kita install JetBrains Mono reguler aja ya. Reguler, mana reguler? Oke, ini reguler. Kita install. Oke, kita coba ya. Sekarang aktifkan di Visual Studio Code. Mana ini ya. Oke. Kita masuk ke setting yang biasa aja seperti ini, dan di sini untuk fontnya kita ganti JetBrains Mono. Oke, ini kacau sepertinya. Oke, nggak mau muncul JetBrains Mono. Oke, masih salah. Kita cari di font, bukan di sini. Font, nah mana nih font settings? JetBrains, oke. JetBrains Mono, gitu ya. JetBrains Mono regular, mungkin ini full name JetBrains Mono regular. Mana tadi fontnya ya? JetBrains Mono regular. Nggak mau. Aneh nih ya. JetBrains Mono. Font namanya JetBrains Mono regular. Parah sih kalau nggak mau nih. JetBrains Mono regular. JetBrains Mono regular. Kenapa kacau nih ya? JetBrains control the font family. Oke, kita coba cari caranya ya. Activate JetBrains Mono on VS Code Windows. Jadi seperti ini. New font in town. Oke, letter spacing 1, JetBrains Mono. Oke, harusnya sih JetBrains Mono aja. Oke, mungkin Visual Studio Code-nya belum di tag untuk namanya apa tadi ya, untuk fontnya, jadi mungkin perlu kita restart ya, jadi supaya dia di tag. Mana tuh yang perlu di restart? Nggak ada, kita restart manual ya. Oke, dan sekarang harusnya muncul. Nah, sekarang muncul, betul kan ya? Jadi dia nggak muncul karena tadi. Oke, mungkin fontnya kita buat 22.
Oke, jadi agak gede, terlalu gede, 20 lah ya, cukup. Oke, jadi mungkin ini aja sih persiapan dari Visual Studio Code-nya ya. Jadi mungkin ini masih pertama banget. Jadi saya belum install banyak juga. Oke, tapi ini adalah basic untuk development dengan Laravel dan Vue.js ya, atau Inertia. Inertia dengan Vue.js. Oke, seperti itu aja saya kira untuk persiapan development dengan Visual Studio Code. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.